hala hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala ha. Betapa sedikit tuntutan hidupnya. Begitu mudah merasa senang. Tak usah heran mendengar kepuasan dan kebahagiaanku tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kata Erwin yang mengetahui apa yang dipikirkan mereka. 90% bangsa kita ini berpikir dan hidup menurut caraku. Lekas puas dan lekas bahagia. Kepuasan dan kebahagiaan tergantung pada selera dan iman orang. Ada orang yang tidak puas dengan harta berjuta-juta walaupun ia mendapatnya karena kebetulan belaka, oleh kedudukan atau jabatan. Bahkan tak puas dengan miliar. Bodoh bukan? Orang semacam itu takkan pernah merasa puas. Takkan pernah merasa bahagia. Belum lagi kutukan yang akan menimpa dirinya pada suatu hari. Belum lagi pengadilan akhirat yang benar-benar adil murni. Erwin jadi seperti memberi kuliah. Dan karena ia baru saja membuat suatu keajaiban dengan menyembuhkan Taufik yang sudah diambang pintu kematian, maka suaranya didengar dan bahkan menimbulkan rasa takut. Terutama seorang serakah yang tak kenal puas di dunia ini yang kebetulan juga masih famili jauh Taufik. Tidak peduli pada penderitaan orang kecil karena kerakusan dan keserakahannya. Wah, saya jadi ngomong terlalu banyak. Padahal saya kemari hanya untuk berusaha menyelamatkan Tuan Taufik. Maafkan saya tuan-tuan. Sudah waktunya saya berlalu, kata Erwin. Kalau setan tadi datang lagi bagaimana? Tanya Kamariah. Saya akan membuat perhitungan dengan majikan setan itu. Dan dengan orang atau orang-orang yang membayar dia. Nanti dulu, kata Jamal ketika melihat Erwin sudah membalik untuk berangkat. Kami harap Tuan suka menerima ini. Bukan upah, bukan bayaran. Kami kecil hati kalau Tuan tak sudi menerimanya, kata Jamal yang abang Taufik. Jamal mengulurkan satu berkas uang 1 juta, terdiri tukaran 10.000 semuanya. Baiklah saya terima supaya Tuan jangan kecil hati. Bukankah begitu? Ya, kata Jamal, istri Taufik dan beberapa orang lain yang keluarga Taufik. Erwin menarik satu lembar dari berkas itu, dan mengembalikan yang 990.000. Semua mereka tercengang. Nah, selembar ini sudah lebih dari cukup. Tuan-tuan memberi. Saya sudah menerima. 10.000 ini banyak sekali arti dan gunanya bagiku. Banyak yang bisa kucapai dengan 10.000. Kini mereka tidak bisa ngomong lagi dan Erwin pergi dengan mengucapkan salam. Semua keluarga Taufik tak habis pikir. Ada manusia semacam itu. Tetapi keheranan mereka menjadi lebih besar. Ketika pada malam harinya datang 2 orang kawan sekantor Taufik yang lalu minta-minta ampun dan berkata, "Janganlah lagi kirim harimau itu Pak Taufik. Kami mohon ampun. Kami mengaku salah." Kedua orang itu adalah Joyo Sukarto dan Sumarta. Jamal dan istri Taufik jadi terkejut heran. Harimau. Taufik mengirim harimau ke rumah Jojo dan Sumarta. Semula Taufik dan istrinya, begitu pula Jamal dan anggota keluarga lainnya menganggap kawan-kawan sekantor itu berkelakar. "Terima kasih atas kegembiraan kalian," kata Taufik. "Jangan permainkan dan siksa kami lagi Pak Taufik," kata kedua pendatang itu. Muka mereka serius dan tampak jelas minta dikasihani. "Kalian jangan berkelakar dan bersandiwara," ujar Taufik lagi. "Kami sudah datang dan mengakui kesalahan kami. Kami telah tersesat. Kami mohon ampun dan bersumpah tidak akan menjahili Bapak lagi." Taufik jadi heran dan timbul tanda tanya. Begitu juga istrinya dan Jamal. "Bapak mengampuni kami?" tanya kedua tamu itu. Taufik tidak menjawab. "Kami takut pada suatu hari Bapak melaporkan kejahatan kami kepada Obstip, sehingga kami akan celaka. Itulah makanya kami pergi ke Dukun Dolah," kata Joyo Sukarto tanpa ditanya. Kamariah dan Jamal ingat akan nama itu. Dolah kata Taufik, atau lebih tepat kata iblis melalui Taufik ketika didesak dan dipaksa oleh Erwin. Dolah nama majikan iblis atau setan yang masuk ke dalam diri Taufik, sehingga ia menderita sakit berat nyaris mati. Kini Jamal memandangi Joyo Sukarto dan Sumarta dengan sorot mata tajam, membuat kedua orang itu tunduk. "Kalian hendak membunuh adikku.
Bukankah begitu? Tanya Jamal dengan suara geram. Kini hatinya marah dan panas. Kedua orang itu tidak menjawab. Kami bersedia menyerahkan uang itu kepada Bapak. Masih ada 300 juta lebih berupa simpanan kami di bank. Yang selebihnya sudah kami belikan tanah, rumah dan perhiasan. Bukankah begitu Sumarta? Kata Jojo. Sumarta mengangguk. Kami tidak butuh uang korupsi, jawab Jamal. Sementara Taufik mendengarkan saja. Dia tidak tahu tentang dolah, karena ia bicara tanpa tahu apa yang dikatakannya. Lah hanya menyuarakan kata-kata iblis di dalam dirinya tatkala ia ditanya Erwin. Bagi Taufik, istrinya dan Jamal, begitu pula keluarga lain yang kebetulan ada di sana. Masih tidak jelas apa maksud kedua pendatang itu dengan harimau yang kata mereka dikirim Taufik. Tetapi Jamal yang yakin bahwa cerita Jojo dan Sumarta bukan dusta, berkata bahwa harimau itu akan terus mendatangi mereka. Jangan Pak, kami tobat. Kalau Bapak paksa, lebih baik kami menyerahkan diri kepada polisi, mengakui segala kejahatan kami daripada diteror dengan harimau ganas itu. Kami tidak tahu Bapak Taufik punya piaraan. Taufik dan istrinya membiarkan saja Jamal bicara dalam permainan sandiwaranya. Mereka sudah ingat bahwa ketika pergi dari sana Erwin mengatakan akan membereskan urusan dengan Dolah dan orang atau orang-orang yang menjahili Taufik. Inilah dia rupanya lanjutan pertolongan Erwin kepada mereka. Pulanglah kalian, kata Jamal akhirnya. Bapak memaafkan kami. Harimau itu tidak akan mengganggu kami lagi. Kami tidak berjanji apa-apa. Pulanglah, kata Jamal. Tetapi Joyo Sukarto dan Sumarta masih belum mau pulang. Pada saat itulah terdengar harimau mengaum di dalam rumah itu. Tanpa menampakkan diri, Jojo dan Sumarta terkejut bukan alang kepalang. Akan binasakah mereka di rumah orang yang mereka jahili. Tetapi tidak kurang pula terkejut dan takutnya Taufik, istrinya dan Jamal. Apakah harimau itu marah karena mereka bersandiwara kepada kedua pendatang itu? Orang macam kau Joyo Sukarto dan Sumarta. Begitu pula orang-orang lain yang jahat seperti kalian. Sebenarnya tidak berhak hidup di negara ini. Begitu banyak masih rakyat yang miskin. Bahkan di bawah kemiskinan dan kadang-kadang kelaparan. Sedangkan kalian mencuri dari negara dan rakyat ini melalui jabatan yang dipercayakan kepada kalian. Orang-orang semacam kalian yang begitu banyak jumlahnya mestinya digantung di tempat umum. Itulah yang pantas bagi kalian. Kalian sudah disuruh pulang oleh majikanku. Pulanglah. Ataukah aku harus menamparkan dan melemparkan kalian keluar? Suara itu sama dengan suara orang yang menggema ketika Erwin mengobati Taufik. Itu suara Jalubuk, tenang, penuh wibawa. Mendengar ini Joyo Sukarto dan Sumata mohon diri. Pulang dengan hati takut, sesak mengamuk di dalam diri mereka. Tidak menyangka bahwa Taufik atau saudaranya mempunyai piaraan harimau. Terang mereka dengar tadi bahwa Jamal atau Taufik adalah majikan harimau itu. Kalau sampai harimau itu menamparkan mereka, maka muka mereka akan cacat seumur hidup dengan bekas luka-luka yang dalam. Tetapi tak kurang pula rasa takut Jamal, Taufik dan istrinya. Harimau itu telah menyindir, mengatakan bahwa Jamal majikannya, itu suatu sindiran. Tidak pelak lagi. Ampun Datuk, kata Jamal setelah kedua tamunya pergi. Kami bukan hendak main-main atau mempermainkan Datuk. Ampunilah kami. Aku tahu, aku tidak marah. Masa hidupku dulu, aku juga suka berkelakar dan pernah main sandiwara kampungan. Kalian juga pandai bersandiwara tadi. Aku sejak semula mengikuti dan mendengarkan. Ampuni kami, Datuk yang ayah Tuan Erwin, tanya Jamal. Ya, dulunya aku manusia biasa seperti kalian. Penentuan yang membuat aku bangkit lagi setelah mati. Untuk mendampingi Erwin anakku yang amat ku sayang. Anakku itu orang baik, tetapi nasibnya buruk. Hidupnya penuh derita. Kalian bisa menangis kalau mendengar kisah hidupnya. Orang yang dicintainya direbut orang. Dan orang itu adalah sahabat akrabnya. Jalubuk menceritakan penderitaan anaknya. Bolehkah kami berkenalan dengan Datuk? Aku bukan Datuk. Datuk adalah panggilan di Minangkabau atau Malaysia.
Panggil saja aku Bapak. Aku pantas dipanggil Bapak. Karena aku benar-benar sudah tua. Kami ingin berkenalan dengan Bapak, kata Taufik. Ya, kami ingin sekali berkenalan. Tambah istri Taufik. Kalian semua orang baik hati. Itu makanya anakku datang ketika Taufik sakit. Dan akulah yang mendatangi si Jojo dan Sumarta yang menjahati kau Taufik. Mulanya Erwin mau membalas. Tetapi aku larang. Aku menggantikannya. Si Dolah yang dukun itu, yang memelihara beberapa iblis, akan mendapat gilirannya nanti. Tetapi perkara berkenalan dengan aku, barangkali lebih baik tidak. Kalian akan terkejut dan takut. Aku ini bukan manusia biasa. Kami tidak akan takut. Kami ingin sekali berkenalan dengan Bapak, kata Jamal. Tanpa memberi jawaban. Secara tiba-tiba saja, hadirlah dia di sana. Jalubuk dengan muka manusia yang sangat berwibawa dan seluruh badannya, mulai dari leher, harimau. Ketiga orang yang ingin berkenalan itu terkejut, menjadi pucat. Memang mereka ingin berkenalan, mengucapkan terima kasih. Tetapi sama sekali tidak menyangka atau bahkan berhayal akan melihat makhluk seperti itu. Inilah aku, Jalubuk, ayah Erwin, kata Jalubuk. Lah memandangi ketiga orang itu satu demi satu dan ketiga-tiganya menundukkan muka. Tidak bisa menghadapi sorot mata manusia harimau yang bangkit dari kuburannya itu. Setiba-tiba itu pula Jalubuk hilang tanpa ada kemampuan bagi ketiga orang yang ingin melihatnya mengatakan sesuatu. Juga tidak sanggup mengucapkan terima kasih. Mereka benar-benar takut dan terkesiap. Bibir mereka gemetar dengan jantung berdebar keras. Bagaimana di kota metropolitan yang hebat ini bisa ada makhluk seperti itu? Kalau diceritakan mungkin sebagian terbesar manusia tak akan percaya. Tetapi bagaimana pula mau tidak percaya? Kalau dilihat dengan mata sendiri, disuruh bersumpah apapun berani. Taufik, istrinya dan Jamal, berdialog dan melihatnya. Dulu mereka pun menyangka bahwa semuanya itu khayalan belaka. Tetapi bagi orang di Mandailing yang tahu kuburan manusia harimau yang sudah mati, kenal pada manusia-manusia harimau yang masih ada, kenal pada harimau jadi-jadian, bagaimana mau tidak percaya pada kenyataan? Lama setelah kelenyapan Jalubuk tanpa pamit, barulah Jamal dapat bicara. Dengan sangat hati-hati, takut salah bicara. Kita telah melihatnya. Jangan ceritakan kepada siapapun. Pertanda apakah semuanya ini? Taufik dan istrinya tidak menjawab, tidak menanggapi. Mungkinkah kita masih bisa bertemu dengan dukun yang mengobatimu Taufik? Tanya Jamal kepada adiknya. Entahlah, yang ku khawatirkan. Jojo dan Sumarta akan berbisik atau bercerita kian kemari. Bahwa kita ini punya piaraan. Dan kita semua akan jadi buah bibir. Jawab Taufik. Dan orang akan berdatangan minta obat. Minta belajar ilmu. Atau orang akan menjauhkan diri dari kita. Kata Nyonya Taufik. Lain pula halnya dengan Erwin. Sehabis mengobati Taufik dengan mengambil hanya 1% dari uang yang disodorkan kepadanya. Ia langsung pulang dan melihat pintu rumahnya ternganga lebar. Tetapi kehadiran Sabarudin di dalam. Sama sekali di luar dugaannya. Bukankah semestinya ia pergi karena mengetahui bahwa Erwin pun tidak ada di sana? Sabarudin yang sudah sadar dari pingsannya bagaikan orang bermimpi mengetahui dirinya masih hidup dan Erwin berdiri memandanginya. Sabarudin teringat bahwa sebelum pingsan ia melihat Sabrina dengan badan harimau berdiri di pintu. Yang sebenarnya hanya khayalannya belaka. Kau telah membunuhnya. Erwin, aku tahu. Kau takkan sampai hati membiarkan aku dirobek-robek wanita iblis itu. Kita besok ke ujung pandang ya. Ku kawinkan kau dengan Fauzia. Buat apa kita di kota yang penuh ancaman dan setan ini? Kau mimpi. Aku tidak membunuh siapa-siapa. Jawab Erwin. Kalau begitu dia membiarkan aku hidup. Tadi dia kemari, berdiri di pintu itu. Dia masih cinta kepadaku. Tetapi aku tidak lagi menyukainya. Kata Sabarudin. Pada saat itulah tiba-tiba di pintu berdiri seseorang. Wanita, yang tak lain dari Sabrina dalam keadaannya yang normal. Cantik penuh pesona, menggiurkan dan menggoncangkan hati.
Matanya yang indah memandangi Erwin. Manusia harimau dari Mandailing itu juga memandanginya. Bagaikan dua insan bicara melalui mata. Sabrina sungguh jelita, tetapi Sabarudin yang merasa berdosa menjadi takut bukan kepalang. Wanita harimau itu tentulah datang untuk membalas dendam kepadanya. Jadi, apa yang dilihatnya sebagai Sabrina di ambang pintu tadi yang membuatnya tak sadarkan diri? Hanya khayalannya belaka. Erwin, aku datang mohon ampun kepadamu. Tidak untuk mengemis kasihmu yang pernah kunantikan sekian lama. Sehingga aku putus asa, kata Sabrina. Merasa salah, tetapi masih menjaga gengsinya sebagai wanita. Dikatakannya bahwa dia bukan mohon kasih. Erwin tidak menanggapi. Mungkin ia dihantui kenangan lama, yang pernah indah-indah dahulu. Mungkin hatinya tergugah melihat Sabrina yang datang mohon maaf.